Selamat malam, perkenalkan nama saya Mani Monika Vola, saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 dari kelas A. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat sistem informasi pariwisata di daerah Rote. Nah, langkah pertama yang saya buat yaitu saya ingin membuat database-nya dulu, jadi database pariwisata. Di sini saya langsung buat basis datanya itu pariwisata Rote. Nah, di sini saya langsung buat tabel yang pertama. Tabel yang pertama itu tabel admin. Untuk jumlah kolomnya di sini ada yang pertama itu ada ID admin, lalu ada nama, alamat, telepon, email, username, dan password. Jadi semuanya itu ada 7. Kita langsung kirim. Nah, di sini untuk kolom yang pertama yaitu ada ID admin. Lalu kolom yang kedua itu nama daripada admin tersebut. Lalu setelah nama itu ada alamat. Setelah alamat ada telepon. Lalu setelah telepon itu ada email. Lalu ada username. Dan yang terakhir itu ada sandi atau password. Di sini saya pakai sandi saja. Lalu untuk ID admin ini jenisnya int atau integer. Lalu untuk indeksnya di sini saya kasih primary. Lalu auto increment di sini. Setelah sudah untuk namanya saya pakai jenisnya teks karena kita belum tahu pasti panjang daripada nama dari adminnya, bisa saja ada nama yang panjang, ada nama yang pendek dan lain sebagainya. Jadi saya pakai jenisnya itu teks. Lalu untuk alamatnya juga saya pakai teks. Setelah itu untuk telepon di sini saya pakai teks juga. Untuk email saya pakai teks. Username juga sama dan password juga atau sandinya juga sama, saya pakai teks. Baik, setelah sudah saya langsung simpan. Nah, setelah kita buat tabel baru. Tabel baru dengan nama tabel kategori. Tabel kategori wisata. Tabel kategori objek wisata. Untuk kolomnya di sini saya pakai 2 kolom saja, yaitu ada ID kategori dan juga nama kategori. Untuk jenis ID kategori saya pakai int. Lalu di sini saya untuk indeksnya saya kasih primary.
Lalu saya kasih auto increment. Untuk nama kategori di sini saya pakai teks. Nah, setelah sudah saya langsung simpan. Setelah sudah saya buat tabel baru lagi, yaitu tabel objek wisata. Untuk kolomnya di sini, karena di sini sudah ada 4 kolom, yang saya butuhkan di sini kolomnya ada 6 kolom, jadi saya tambah 2 kolom lagi. Nah, untuk kolom yang pertama itu adalah ID objek wisata. Nah, baik di sini untuk kolom yang pertama yaitu ID objek. Lalu yang kedua itu ada ID kategori. Lalu yang ketiga itu ada nama. Yang keempat ada deskripsi. Lalu yang kelima itu ada alamat. Lalu yang terakhir itu ada status. Nah, di sini untuk ID objek wisata saya kasih jenisnya itu in. Lalu indeksnya saya kasih primary. Lalu di sini saya kasih auto increment. Untuk ID kategori juga sama, saya kasihin. Lalu untuk namanya saya kasih teks. Lalu deskripsi juga sama, jenisnya di sini teks. Alamat juga sama teks. Lalu status di sini saya kasih char. Dengan panjangnya itu 1. Yang dimaksud 1 di sini adalah 1 untuk publish dan 0 untuk tidak publish. Jadi saya langsung simpan. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel testimoni. Nah, di sini ada 7 kolom. Jadi di sini saya tinggal tambah 3 kolom lagi. Nah, di sini kolom yang pertama itu adalah ID testimoni. Lalu yang kedua itu ada ID kategori. Lalu yang ketiga itu ada yang kedua itu ada tanggal. Lalu yang ketiga itu ada ID wisatawan. Lalu yang keempat itu ada ID objek wisata. Yang kelima itu ada judul. Yang keenam itu ada deskripsi. Lalu yang ketujuh ada status. Nah, di sini untuk ID testimoni jenisnya saya kasihin. Lalu indeksnya di sini saya kasih primary key. Lalu auto increment.
Setelah sudah untuk tanggalnya di sini saya pakai date. Lalu ID wisatawan juga sama saya kasihin, sama juga dengan ID objek. Lalu untuk judulnya di sini saya kasih teks. Terus untuk deskripsinya saya kasih teks juga sama. Statusnya di sini saya kasih char dengan panjangnya itu 1. Baik, setelah semuanya sudah, saya langsung simpan. Setelah sudah kita buat lagi untuk tabel yang terakhir, yaitu tabel wisatawan. Dengan kolomnya itu 5. Jadi saya langsung tambah 1 kolom lagi. Dan di sini kolom yang pertama yaitu ID wisatawan. Lalu yang kedua itu ada nama wisatawan. Yang ketiga itu ada jenis kelamin. Lalu ada telepon. Dan juga ada sandi atau password. Dan sini untuk ID wisatawannya saya kasih jenisnya itu int atau integer, lalu indeksnya saya kasih primary key. Lalu auto increment. Untuk nama wisatawan saya kasih teks. Lalu jenis kelamin di sini saya kasih varchar dengan panjangnya itu 9. Untuk telepon saya kasih jenisnya itu teks. Lalu sandinya juga sama, saya kasih jenisnya itu teks. Baik, kita langsung simpan. Nah, baik. Baik, untuk tabel pariwisata rotenya, maaf, untuk database pariwisata rotenya dengan tabel-tabelnya itu tabel admin, tabel kategori objek wisata, lalu ada tabel objek wisata, lalu ada tabel testimoni dan tabel wisatawan. Di sini sudah jadi semua. Dan sekarang kita lihat di kamus data. Nah, di sini ada tabel admin, lalu ada tabel kategori wisata, lalu ada tabel objek, tabel testimoni, dan tabel wisatawan. Dan di sini tabel testimoni ini berelasi dengan tabel wisatawan dan juga tabel objek wisata. Lalu untuk tabel objek wisata ini berelasi dengan tabel kategori wisata, ya, karena di sini ada ID kategori dari tabel kategori wisata. Baik, untuk membuat database-nya sudah selesai, maka kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menginstal PHP. Nah, baik, langkah selanjutnya yaitu kita menginstal PHP 7. Nah, di sini saya sudah selesai mendownload, jadi saya langsung copy, lalu kita taruh ke
C, lalu ke file exam, lalu kita buka di file htdocs. Dan sudah kita paste di sini. Setelah itu kita ekstrak dulu filenya. Nah, baik, ini adalah file yang sudah selesai diekstrak. Nah, untuk yang file yang zip-nya kita bisa langsung hapus. Lalu untuk file yang diekstrak tadi, kita bisa rename, ganti nama sesuka dengan kemauan kita. Di sini saya hanya pakai PHP saja. Nah, sudah kita langsung double klik di sini. Lalu kita copy untuk path-nya. Sudah kita masuk ke this PC, properties. Di sini kita langsung change settingnya di sini. Nah, kita masuk ke advance-nya, lalu kita masuk ke environment variables. Nah, kita ke baik, kita di sini langsung masuk ke path yang ini. Lalu kita langsung new dan kita paste yang path yang tadi sudah kita simpan, lalu kita klik OK. Kita klik OK juga di sini. Setelah itu kita coba untuk testingnya. Kita cari yang namanya CMD. Nah, di sini kita ketik yaitu php spasi min v. Dan kita klik enter. Nah, baik, di sini kita langsung paste. Kita buka di CMD. Nah, di sini kita langsung ketik php spasi min v, lalu kita enter. Nah, ini berarti PHP-nya sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk bagian editnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan langkah yang berikutnya, yaitu mulai pengerjaan di Visual Studio Code. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan folder kerja ke Visual Studio Code. Dari sini saya langsung buka saja Visual Studio-nya.
Saya sebelumnya sudah membuat folder, yaitu folder pariwisata Rote. Nah, di dalam folder tersebut terdapat di sini saya ingin membuat saya ingin membuat satu file baru. Saya ingin membuat satu file baru dengan nama index.php. Nah, di sini untuk langkah pertamanya yaitu saya ingin membuat navbarnya dulu. Nah, di sini saya pakai navbar dari W3 School, tapi sebelumnya sudah ada di sini, jadi saya langsung copy. Nah, baik, untuk menu-menu pilihannya itu yang pertama ada beranda, lalu ada admin, kategori, objek wisata, testimoni, dan wisatawan. Nah, ini kita buat sesuai dengan database yang tadi telah kita buat. Jadi itu ada tabel admin, ada tabel kategori, lalu ada tabel objek wisata, lalu ada tabel testimoni, dan juga tabel wisatawan. Nah, di sini setelah sudah buat seperti ini, saya langsung Ctrl S. Nah, di sini saya ingin membuat di sini saya ingin membuat konektornya dulu. Sebelum kita jalankan ini, kita harus mengkoneksi atau mengkonek dengan database yang telah tadi kita buat, yaitu database pariwisata Rote. Nah, untuk konektornya ini saya membuat file baru, di mana nama filenya ini terdapat dalam folder superadmin. Di sini namanya connector.php. Nah, untuk scriptnya ini saya sudah ada, jadi saya tinggal copy. Nah, ini penjelasan sedikit. Jadi ini dia akan mengkoneksi dengan MySQL Connect. Jadi dia akan mengkonek dengan MySQL yang telah tadi kita buat, di mana ini adalah localhost. Lalu di sini adalah nama pada database yang kita buat. Sesuai dengan database yang saya buat, yaitu database pariwisata. Nah, sudah kita langsung Ctrl S dan coba kita jalankan di Google Chrome. Nah, ini kita jalankan dulu untuk index-nya. Di localhost, lalu slice ada pariwisata Rote, lalu ada superadmin. Kita coba jalankan. Nah, baik, ini sudah jadi seperti ini. Jadi ada menu beranda, lalu ada menu admin, menu kategori, lalu ada menu objek wisata, testimoni, dan wisatawan. Nah, di sini kita akan coba jalankan untuk konektornya. Jadi tetap sama, ada localhost, pariwisata Rote, lalu superadmin. Di sini kita tambahkan lagi dengan konektor .php. Lalu kita enter. Kalau misalnya jadi connect, berarti tidak akan muncul apa-apa. Tapi kalau misalnya gagal connect, pasti akan muncul pesan bahwa gagal connect. Nah, ini berarti database-nya sudah saling connect satu sama lain, jadi dia tidak muncul apa-apa seperti ini. Nah, ini kita kembali ke halaman index-nya dulu. Jadi baik, untuk membuat
folder kerjanya terhubung dengan Visual Studio Code sudah jadi. Lalu untuk membuat konektornya juga sudah jadi. Dan selanjutnya kita akan membuat menu login dan juga menu logout. Baik, jadi di sini kita lanjutkan lagi untuk videonya. Di sini saya ingin membuat from input login. Jadi kita buat fitur untuk loginnya dulu. Nah, di sini kita langsung masukkan scriptnya saja di bagian index.php. Nah, ini kita pasang gridnya dulu. Nah, di sini saya buat pakai grid yang ada shadow-nya. Saya taruh di sini. Jadi ini panjang kolomnya ini 4. Lalu MX auto ini maksudnya adalah supaya kolomnya ini berada di tengah aja, yang otomatis ada di tengah. Lalu ini untuk shadow-nya, jadi ada untuk bayangannya. Nah, di sini untuk kontennya ini saya hapus. Lalu saya masukkan from input login-nya. Langsung masukkan di bagian sini. Jadi sebelumnya saya kasih label dulu. Nah, sini saya pakai input group. Ini jelas di sini saya pakai input group. Nah, sini untuk input group text-nya di sini saya pakai 2, yaitu username dan juga password. Nah, ini saya pakai required. Nah, required ini maksudnya adalah ini wajib. Maunya untuk fitur ini, untuk kolom ini harus wajib diisi. Kalau tidak diisi berarti datanya tidak bisa dikelola. Lalu untuk placeholder-nya ini untuk seperti ada tulisan-tulisan di bagian kolomnya. Nah, kita coba jalankan di Google Chrome dulu untuk melihat hasilnya. Baik, di sini ketikkan host, slice, nama foldernya itu lalu super admin, kita enter. Nah, ini munculnya seperti ini. Nah, ini ada tulisan ini. Kita hilangkan dulu. Kita save. Nah, kita coba refresh lagi di sini. Nah, jadi nanti tampilan untuk from loginnya akan seperti ini. Ini yang tadi saya maksud, yaitu placeholder-nya. Jadi akan ada teks seperti ini, masukkan username, kalau masukkan password di sini. Ini untuk tombol loginnya. Nah, setelah sudah, saya ingin membuat check inputnya di sini. Karena ini kan ada maaf, saya ingin membuat untuk cek pesan loginnya. Di sini saya pakai
Baik, di sini selanjutnya kita akan buat untuk pesan notifikasinya ya pasti ketika kita login itu pasti kan harus ada pesan notifikasi. Baik itu kita login dengan data yang benar maupun dengan data yang salah. Jadi di sini saya sudah ada skripnya, saya tinggal copy. Lalu ini kita letakkan di bagian atas sini. Di bagian atas dari from input login. Nah, sudah ini kita save dulu. Lalu coba kita lihat di sini. Misalnya saya masukkan data yang sembarang. Not found. Coba kita lihat di sini. Oh iya, kita harus buat dulu satu file baru di dalam super admin ini, yaitu file check input. Karena tadi kita belum buat, jadi kita munculnya itu not found. Yang kita buat di dalam yaitu check input.php. Nah, untuk cek inputnya ini kita pakai data yang ini atau script yang ini. Nah, ini kita ke PHP, jadi buka PHP di sini, lalu kita pakai tutup PHP di sini. Nah, ini fungsinya ini untuk input data, lalu trim. Nah, untuk fungsi ini mencegah untuk kayak ada hacker yang memasukkan data-data yang atau script-script yang tidak baik, maka akan langsung difilter pada script ini. Jadi ini untuk memfilter ada kayak karakter-karakter yang aneh, maka akan langsung difilter oleh halaman ini. Jadi kita langsung save. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk, dan coba kita lihat dulu di index. Nah, di index ini kan ketika kita sudah membuat from input loginnya, nah ini kan langsung ada from method post action ke check login.php. Berarti kita harus buat satu halaman baru lagi, yaitu check login.php. Nah, untuk itu ini saya pakai script yang ini. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini kan ada menangkap data yang dikirim dari from username, from index, ya. Maaf, dari halaman index, dari from username dan juga sandi. Nah, jadi ketika sudah dikirim, ya, sudah ditangkap datanya, maka akan langsung menyeleksi data dari admin dengan username dan password yang sesuai. Seperti itu. Jadi nanti kita buat datanya di database-nya di MySQL dulu. Ini kan menuju ke MySQL query. Jadi konektor ke halaman konektor dulu untuk mengkoneksi, lalu di select, lalu dilihat dari from tabel admin,
yang mana ada username dan juga sandinya. Lalu setelah itu menghitung jumlah data, lalu dicek nih username-nya, lalu juga password sandinya itu benar atau salah. Jika benar, maka langsung ke halaman indeks kembali. Kalau jika salah, akan kembali ke halaman indeks juga, tetapi dengan pesan gagal. Coba kita save, lalu kita, nah untuk data di adminnya saya sudah isi, untuk database-nya saya sudah isi. Jadi coba kita buka dulu. Untuk tabel adminnya, untuk username dan juga sandinya saya sudah isi. Kita lihat di sini. Nah, ini saya sudah masukkan, jadi ada ID adminnya 1, nama, Marimedi Kevola, lalu alamat, telepon, email, dan juga ini ada username-nya dan juga sandinya. Nah, setelah sudah, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita lihat ini kita coba jalankan di websitenya. Coba kita masukkan dulu data sembarang. Nah, ini login gagal, username dan password salah. Karena kan tadi kita masukkan data yang salah ya, username dan juga password yang salah. Nah, setelah sudah, coba kita masukkan data atau username dan password yang benar. Jadi untuk passwordnya 1234546, kita login. Nah, ini berarti sudah jadi, tetapi belum ada pesan berhasil login. Nah, kalau masih muncul from login-nya seperti ini, berarti akan memaksakan user atau pengguna untuk memasukkan username dan password yang baru lagi. Jadi akan terus berulang-ulang dan itu akan mengakibatkan user akan mengalami kebingungan di sini. Ini mengapa saya sudah masukkan username dan password yang benar, tetapi tidak ada pesan berhasil login, dan juga kenapa from login-nya itu masih ada. Nah, ini kita buat di index dulu. Dan di sini saya pakai ini. Saya pakai script yang ini. Jadi saya pakai cara yang kedua, yaitu halamannya itu menyatu dengan halaman login. Jadi kita taruh di sini saja. Nah, misal if jika status sama dengan login, nah ini sebenarnya sama dengan login, maka from login-nya itu akan hilang dan akan muncul pesan berhasil login. Benar kan? Nah, berarti untuk ininya, isi konten login ini kita hapus. Lalu saya hapus ke bawah. Ketika user benar memasukkan username dan juga password, maka akan langsung masuk ke halaman indeksnya. Dan otomatis from login-nya itu akan hilang. Ya, jadi kita buat ini. Dan ini cek pesan notifikasinya.
Nah, ini kita lihat di sini sama seperti yang tadi saya kan, jadi user sudah memasukkan password dan juga username yang benar, maka from login-nya itu yang ininya berarti otomatis hilang kan. Kalau misalnya tetap muncul, maka itu akan memaksa user untuk mengisi data yang baru lagi. Nah, ini kita buat dulu di sini. Ini script yang ini. Oh ya, saya buat labelnya dulu. Jadi ini belum login. Dan juga di bawah sini di sini ya. Nah, ini yang di sininya. Ini saya buat labelnya belum login selesai. Jadi kita copy script yang ini. Ya, jadi script yang dari cek pesan notifikasi, lalu from input login kita copy atau kita cut, lalu kita masukkan di bagian sini. Sudah seperti ini. Jadi ketika statusnya login, maka ini otomatis from login-nya itu akan hilang ya. Seperti itu. Lalu coba kita jalankan dulu di sini. Kira-kira ada error atau tidak? Ada error di bagian 55 ya. Baris 55. Nah, baik, ternyata permasalahannya itu di bagian sini. Ini kan ada buka ini PHP. Nah, saya tutup dulu PHP-nya. Lalu di ini juga saya pakai PHP-nya di sini, lalu saya tutup PHP-nya. Itu saja sih sebenarnya yang tadi salah. Lalu coba kita jalankan, apakah masih ada error? Line 107. Coba ini kita pakai. Lalu kita coba jalankan ulang. Nah, baik. Ketika kita selesai buat untuk from inputnya itu menghilang ketika sudah selesai login. Nah, ini saya ingin ketika sudah selesai login, saya ingin ada muncul kata selamat datang, lalu diikuti dengan nama dari admin tersebut. Jadi saya buat, dari sini saya pakai PHP juga sama. Lalu ini ada echo, lalu ada tanda kutip di sini, selamat datang, lalu titik, tanda dolar, sessionnya,
Lalu ada tanda kutip username. Seperti ini. Jadi fungsi session ini akan mengambil nama dari username yang tadi kita input sesuai dengan nama adminnya. Misalnya nama adminnya itu Dharma, maka akan muncul selamat datang Dharma, seperti itu. Jadi kita langsung save. Nah, ini sudah, kita coba langsung jalankan di refresh dulu. Ini ya. Ini ya sudah hilang ketika kita selesai memasukkan username dan juga password yang benar, dan di sini akan muncul keterangan bahwa selamat datang Marnivola, seperti itu. Nah, di sini kita langsung lanjut buat ke from logout-nya. Kalau login ya pasti harus ada logout. Nah, kita buat satu tambahan lagi di sini. Jadi saya ingin buat ininya, logout-nya itu berada di bagian sini, menu logout-nya. Jadi kita buat di samping wisatawan, kita tambahkan lagi yaitu logout. Logout, dan di sini untuk revisi saya ganti dengan logout.php. Nah, ini kan berarti ketika kita klik menu logout-nya, berarti akan menuju ke halaman atau new file daripada logout.php. Nah, berarti kita harus buat satu folder new file lagi di sini, yaitu logout.php. Kita enter. Nah, untuk logout-nya di sini saya pakai forum yang ini. Ini ada script logout-nya. Kita cari script logout di sini. Nah, ini kita buat halaman tersendiri. Lalu kita enter. Nah, jadi ketika script ini diaktifkan atau sessionnya mulai start, maka akan semua sesinya itu akan menghapus. Ya, jadi otomatis akan menghapus semua session, baik dari status dan juga username. Akan langsung terhapus begitu. Jadi setelah sudah terhapus, nanti akan mengalihkan halaman sambil mengirim pesan logout. Ini kita hapus seperti ini. Jadi akan menuju ke halaman index.php dan akan muncul pesan logout. Ini kita hapus dulu yang ini. Kira kita coba save, lalu index.php-nya juga kita save. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, ini ada menu panggil, coba kita jalankan. Nah, sudah berhasil logout, tetapi untuk menu-menunya ini coba kita masuk ulang.
menu-menunya tetap ada ya. Seharusnya ketika kita login, berarti menu yang ditampilkan itu adalah admin, kategori, objek wisata, testimoni, wisatawan, dan juga logout. Ketika kita logout, berarti hanya ada menu beranda saja. Coba kita lihat di sini. Oh iya, maaf, kita belum buat ininya dulu. Kita harus hilangkan dulu menu-menunya. Kita pakai script ini. Cek apakah sudah login. Ya, pakai script ini. Kita copy, lalu kita taruh di sini. Nah, ini kita hapus. Kita hapus ini saja. Ininya, script yang ininya kita taruh di atas. Kita cut saja, lalu kita taruh di atas sini. Coba kita tes jalankan dulu. Line 27 error. Kita lihat line 27. Coba kita lihat. Oke, baik. Kita coba buat ini, kita season startnya kita hapus. Lalu ini ada PHP, buka PHP. Kita tutup PHP. Lalu di bagian sini ini kita buka PHP. Lalu session status. Oh ya, ini harus sama dengan ya. Coba kita jalankan dulu. Line 114. Ini coba kita jalankan lagi. Ya, kita log menu-menu admin, menu objek wisata, menu kategori, lalu juga menu logout juga itu hilang ya. Kalau misalnya kita login dengan username dan password yang benar, maka menu-menu itu akan muncul. Coba kita login. Kita login. Nah, muncul ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita login, ada menu admin, kategori, objek wisata, testimoni, wisatawan, dan juga logout itu akan muncul, dan pesan untuk berhasil logoutnya itu sudah jadi. Itu sama datang manifold. Coba kita logout lagi. Berhasil ya. Jadi di sini ada pesan logoutnya juga sudah ada. Baik, untuk menu login
dan juga logoutnya itu sudah jadi. Selanjutnya kita akan ke langkah yang berikutnya. Baik, langkah selanjutnya di sini yaitu kita membuat fungsi display data. Jadi di sini saya untuk PHP-nya saya rapikan dulu di sini. Dan di sini kita buat lagi PHP, lalu tutup kurung lalu tutup PHP. Nah ini kita taruh kontennya atau scriptnya itu berada di tengah sini. Nah ini scriptnya saya langsung copy. Sini saya copy script untuk modal dulu. Kita taruh di tengah sini. Nah ini buttonnya kita hapus. Nah ini pertama kita buat modal untuk adminnya. Jadi ini ada modal admin. Lalu bagian sini kita tambahkan admin. Lalu ininya kita ganti dengan daftar admin. Coba kita save. Oh iya, lalu di bagian atas ini bagian atas sini ya. Nah ini kita copy yang tadi, yang buttonnya. Cukup dari data Google Meet, coba kita perbesar dulu. Ya. Sampai sini saja. Jadi ada data, strap toggle, sama dengan modal, lalu data target, lalu pagar my modal, kita copy, nanti untuk my modalnya kita tambah admin di belakang. Jadi my modal admin. Oke. Setelah itu kita buat lagi untuk yang di kategorinya. Ini kita ganti, kita tambahkan my modal kategori. Ini juga sama, my modal object. Kita sesuaikan dengan menu-menunya. Ini juga sama, my modal testimoni. Lalu my modal bisa tahu. Kita save. Kita buat lagi untuk bagian bawahnya. Di bagian sini. Ini kan my modal admin. Kita buat lagi untuk my modal kategori. Kita copy dulu scriptnya. Copy. Saya tambahkan label dulu di sini. The modal
kategori. Nah, ini kita tambahkan dari model kategori. Lalu di bagian bawahnya ini kita ganti dengan kategori wisata. Kategori wisata. Kita buat lagi. Untuk setelah kategori wisata itu ada objek wisata. My modal objek wisata, lalu di sini kita ganti dengan my modal objek. Lalu ini kita ganti dengan objek wisata. Setelah itu kita buat untuk, coba kita lihat sini. Kita buat di sini ada, setelah objek ada testimoni lalu wisatawan. Kita copy di sini. My modal testimoni. Lalu ini kita ganti dengan my modal testimoni. Ini testimoni. Kita buat lagi untuk setelah testimoni itu ada wisatawan. Jadi kita ganti ini jadi modal wisatawan. Lalu ini my modal wisatawan. Lalu ini daftar wisatawan. Nah, setelah itu coba kita jalankan di Bootstrap-nya. Nah, ini saya coba log dulu. Lalu ini. Oh iya, maaf saya lupa. Kita harus connect dulu ke ya, saja ya. Jadi ada daftar admin, ada kategori wisata, objek wisata, lalu testimoni, dan juga ada daftar wisatawan. Nah, setelah sudah, di sini kan sebelumnya tadi saya sudah isi nih data-datanya di database-nya. Coba kita lihat. Nah, jadi saya di admin, nama kategori wisata, saya masukkan di situ ada kategori, yaitu ada kategori bahari, budaya, dan juga kuliner. Lalu objek wisata juga saya sudah masukkan, testimoni juga, dan wisatawan. Nah, sekarang kita buat
Sekarang kita tambahkan display data dinamisnya di sini ya, di bagian di modal body. Tapi pertama kita buat dulu di adminnya dulu. Wisata, kategori, iya, ini the modal admin. Jadi kita tambahkan script display tabel dinamis. Scriptnya saya langsung copy, Ctrl C. Oke, langsung paste di sini. Nah, baik. Sebenarnya ini kita tambah my tabel admin. Lalu di sini, nah, sini kan bagian-bagian daripada admin itu ada berapa? Nah, ini kita lihat ada, saya sudah isikan data. Nah, ini bagian-bagian dari adminnya itu ada 1, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita buat 6. Itu pertama ada ID admin. Nah, ini kita tambahkan 3 lagi. Ini pertama ada ID admin, lalu yang kedua itu ada nama, lalu yang ketiga itu ada alamat, telepon, email. Alamat, lalu ini telepon, ini email, lalu ini username. Setelah sudah di bagian sini ini kita select from nama tabel. Nama tabelnya itu tbl admin. Jadi kita ganti tbl_admin. Nah, sebelumnya kita buat script untuk konektornya, untuk mengkonek ke database-nya. Jadi ini ada include lalu tanda kutip konektor kayak ini, file konektornya. Jadi konektor.php kita akhiri dengan titik koma. Setelah sudah, nah ini kita buat lagi sama seperti ini. Jadi kita tambahkan 3 bagian lagi. Lalu bagian sini kita harus namakan sesuai dengan nama-nama kolom yang ada di database. Jadi ini ID admin. Lalu ini ada nama. Harus sesuai ya. Jadi kalau misalnya nama kolomnya itu tidak memakai spasi, jadi kita harus buat supaya tidak ada spasi. Lalu alamat, ada telepon, lalu ada email, dan yang terakhir itu ada username. Nah, kita save. Nah, ini kita buat lagi di sini my input, kita tambahkan my input admin. Lalu ini my tabel admin juga. Oke, coba kita save dan coba kita lihat hasilnya di sini. Admin.
Nah, ini jadi ya. Jadi sudah ada data-datanya di sini. Nama-nama yang ada di database pariwisata Rote sudah langsung muncul ya. Jadi kayak terkoneksi dengan website ini. Coba kita tes cari nama ini. Jadi coba kita lihat di bagian sini. Admin. My input. My input admin. Lalu kita coba jalankan lagi, lihat di sini. Coba cari. Ya, jadi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk kategori dan wisatawan. Jadi di sini kita utamakan menu-menu. Jadi kita utamakan menu-menu atau tabel masternya. Jadi setelah admin ada kategori. Sebenarnya langkah-langkahnya sama. Jadi kita langsung copy scriptnya. Di sini kita copy. Nah, ini my input kategori. Lalu ini my tabel kategori. Nah, untuk tabel kategori itu kita lihat ada berapa bagian di sini. Ada 2 ya. Jadi ada ID kategori dan nama kategori. Kita buat di sini, berarti ini satunya kita hapus. Ini yang pertama ID kategori, lalu ini ada nama kategorinya. Nah, ini kita select dari tabel kategori objek wisata. Tabel underscore kategori objek wisata. Ini kita buat untuk konektornya dulu, input tanda kutip konektor.php. Nah, setelah sudah kita buat lagi yang di bagian sininya. Ini kita ganti dengan ID kategori. Lalu ini kita ganti dengan nama kategori. Harus sesuai dengan yang berada di database-nya. Setelah sudah, nah ini kita tambahkan my input kategori. My tabel kategori. Nah, coba kita save, lalu coba kita jalankan lagi di bagian sini. Kategori. Oke. Jadi ya, coba kita cari kuliner. Jadi, selanjutnya kita buat untuk tabel wisatawan. Kenapa saya langsung lanjut ke tabel wisatawan? Kenapa tidak objek wisata, testimoni? Karena kan yang kita utamakan di sini kan tabel masternya dulu. Ya, tabel master itu yang tabel yang cuma ada primary key-nya saja. Kalau objek
wisata, testimoni. Nah, kita lihat sini. Ya, testimoni ini kan ada terhubung dengan tabel lainnya. Coba kita lihat. Nah, ini. Sini kan cuma ada ID testimoni, lalu ID wisatawan, ID objek. Nah, ini kan gabungan dari beberapa tabel ya, bukan gabungan sih sebenarnya, tetapi kayak ada kolom dari tabel wisatawan, yaitu ID wisatawan yang ada di tabel testimoni, begitu objek wisata. Nah, ini kita kan utamakan yang ada primary key-nya saja dulu. Jadi kita buat lagi untuk tabel wisatawan. Nah, kita lihat bagian wisatawannya itu bagian sini ya. Lalu kita copy script yang tadi. Nah, kita buat lagi sama kayak tadi. Ini ada my input wisatawan. Lalu ini my tabel wisatawan. Nah, ini kita lihat tabel wisatawan. Ada beberapa kolom, coba kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4. 4 sandi tidak usah. Jadi ada 4, kita tambah lagi di sini 1. Kita copy. Lalu ini pertama ada ID wisatawan. ID saja. Lalu ini ada nama. Setelah nama ini ada, coba kita lihat. Ada jenis kelamin dan juga telepon. Lalu di bawah sini ada telepon. Nah, ini kita buat untuk konektornya dulu, include connector.php, koma, lalu ini select from tabel wisatawan, TBL wisatawan. Ini ada ID wisatawan. Ini ada nama wisatawan. Lalu ini ada jenis kelamin. Setelah sudah ini ada yang terakhir ada telepon. Nah, kita save. Kita lihat lagi di bagian bawah sini. Nah, ini kita tambahkan my input wisatawan. Ini my tabel wisatawan. Kita save dan coba kita lihat di sini. Jadi ya, misalnya saya cari Hani. Oke. Nah, selanjutnya ini kan admin sudah, lalu kategori sudah, wisatawan juga sudah. Sisanya ini adalah objek wisata dan juga testimoni. Nah, sebelum kita kita sebenarnya harus buat dulu query-nya, tapi saya copy memang dulu untuk
Scriptnya di objek wisata ya, di sini kita copy dulu scriptnya, kita atur dulu scriptnya baik-baik, baru kita buat query-nya. Sebenarnya terserah mau buat query duluan atau mau buat scriptnya dulu, tidak apa-apa, terserah saja. Nah, ini saya ganti dengan my input object, lalu ini my table object. Karena objek wisata itu ada, kita lihat. Objek wisata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ternyata. Copy. Nah, ini yang pertama itu ada ID. Nah, ini kita buat dulu query-nya. Kita ke SQL, ya, tabel objek wisata ke SQL. Nah, untuk buat query-nya itu, di sini kita hapus select tabel objek wisata. Tabel objek wisata titik tanda kutip. Sini kita lihat ada ID objek wisata. Lalu kita kasih koma di sini. Tabel objek. Lalu kita lanjut untuk tabel objek wisata lagi. Tabel objek wisata, lalu kolom nama, lalu kita koma tabel kategori objek wisata, tabel kategori objek wisata, lalu titik nama kategori, lalu tabel objek wisata lagi, tabel objek wisata, titik kita ambil yang deskripsinya, lalu tabel objek wisata, titik alamat, ikut sesuai yang ini. Setelah sudah, kita tabel objek wisata, kita ambil tabel objek wisata lagi, lalu kita ambil statusnya. Nah, setelah sudah,
Di sini kan from tabel objek wisata. From tabel objek wisata, apa cemernya? From tabel objek wisata, koma, tabel kategori objek wisata, lalu where tabel objek wisata, lalu titik ID kategori. ID kategori sama dengan tabel kategori objek wisata, lalu titik ID kategori. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini jadi ya. Jadi ada ID objek wisata, namanya, lalu nama wisata kategori, lalu deskripsinya, alamat, dan status. Nah, ini kita untuk status. Kalau 1 harus publish, kalau 0 berarti tidak publish ya, atau ini coba kita buat lagi, kita edit. Ini kan 1, jika 1 maka publish kan. Nah, kita lihat yang di status ini. Tabel objek wisata status, if buka kurung, lalu di sini status sama dengan 1, tanda kutip 1, koma, maka publish. Lalu kalau misalnya 0 itu berarti tunda. Nah, lalu kita tutup kurung, as atau simpan di tabel publikasi. Oke, coba kita kirim. Nah, jadi ya. Jadi kayak tadi, ini kan sebenarnya 1 di sini. Tapi kita ganti tadi query-nya jadi if tabel objek wisata status sama dengan 1 maka publish. Kalau misalnya berarti tunda. Nah, ini kan tadi 1. Karena sudah diedit di query-nya maka langsung ubah otomatis jadi publish. Nah, ini untuk script-nya saya copy dulu. Lalu nanti kita masukkan di Visual Studio Code tadi. Di bagian sini. Kita paste. Nah, udah kan tadi. Jadi ini kita buat judul yang pertama itu ada ID. Lalu untuk ini namanya, lalu ini itu ada nama kategori saja. Kategori, lalu ini ada deskripsi, lalu ininya ada apa tadi? Alamat dan juga publikasi.
alamat, kita tambah lagi satu, yaitu untuk publikasi. Nah, ini setelah sudah, ini kolom yang pertama itu ada ID kategori. Maaf, ID objek wisata, nama kategori. ID objek wisata. Lalu ini ada nama. Ini ada nama kategori. Nama kategori, lalu ada deskripsinya. Setelah deskripsi itu ada alamat. Lalu ini ada publikasi. Kita lihat di bagian bawah, my input object, my input object, lalu ini juga my tabel object. Nah, kita save, coba kita jalankan di sini. Objek wisata ya. Nah, jadi ya. Jadi ini ada ID-nya, lalu ada nama, wisata kategori. ID, nama, kategori, deskripsi. Tidak bisa ya. Coba kita cari yang namanya sardine. Ini tidak muncul. Wisata. Laut. Muncul. Nah, setelah objek wisata, kita buat lagi untuk testimoni. Kita lihat bagian testimoni itu berada di sini. Kita copy dulu ininya, scriptnya. Kita letakkan di sini modal bodinya. Setelah itu my input, apa ini? Testimoni. My input testimoni, lalu ini my tabel testimoni. Lalu nah ini kita buat untuk
apanya dulu ya, query-nya. Kita buat di sini query tabel testimoni. Kita ke SQL. Nah, ini kita buat query SQL untuk tabel testimoni. Nah, di sini pertama yaitu tabel testimoni. Lalu kita titik, kita ambil ID testimoni, lalu koma, kita ambil tabel testimoni lagi, lalu kita ambil tanggalnya, ikut sesuai yang ini ya, sesuai dengan kolom yang ini. Jadi ada ID testimoni, tanggal, ID wisatawan, ID objek, judul, deskripsi, dan juga status. Ini tanggal, kita lanjut lagi, koma, tabel wisatawan dengan nama wisatawannya. Lalu koma, tabel objek wisata, lalu titik, kita ambil nama dari objek wisatanya, lalu tabel testimoni, kita ambil judulnya. Setelah itu ada koma, tabel, selanjutnya ada tabel testimoni lagi, tabel testimoni, lalu ada deskripsinya. Setelah deskripsi itu ada tabel testimoni juga, itu kita ambil statusnya. Setelah sudah, masih dari tabel testimoni lagi, tabel testimoni, setelah status, stop, lalu from tabel testimoni, koma, tabel wisatawan, lalu koma, ada tabel objek wisata. Kan ini kan ada 3 tabel yang saya terhubung, yaitu tabel testimoni, tabel wisatawan, dan juga tabel objek wisata. Setelah tabel objek wisata itu ada where tabel testimoni, lalu titik ID wisatawan, setelah sudah itu tabel testimoni ID wisatawan sama dengan tabel wisatawan titik ID wisatawan dan tabel testimoni titik ID objek wisata. Tabel testimoni lalu ID objek wisata sama dengan tabel objek wisata lalu titik ID objek wisata.
Oke, setelah sudah coba kita jalankan. Nah, jadi ya. Di sini ada ID testimoni, tanggal, nama wisatawan, nama daripada wisatanya, lalu ada judul, deskripsi, dan juga status. Nah, status kita buat juga sama kayak tadi, yang di tabel objek wisata, yaitu ketika statusnya itu 1 berarti publish ya. Coba kita edit dulu di sini. Di bagian tabel status itu ada if, sama juga kayak tadi if, buka kurung tabel testimoni status, itu sama dengan tanda kutip 1 berarti publish. Kalau sama dengan 0 itu berarti tunda. Tunda lalu tutup kurung as, simpannya di tabel publish ya. Tabel publish. Oke. Coba kita jalankan lagi. Nah, jadi ya. Ini publish. Nah, setelah sudah kita copy dulu untuk SQL-nya. Kita copy lalu kita masukkan ke sini. Sini ya, dari select bintang from nama tabel, kita copy ke sini. Ya, sudah. Nah, ini kita ganti dulu. Yang pertama ini ada itu ada ID-nya, ID testimoni. Kita pakai ID saja. Lalu ini ada tanggal nama wisatawan. Tanggal, lalu ini nama wisatawan, lalu ini ada nama wisatawan, ada nama objek wisata. Ada nama data judul, nama wisata, ada judul, deskripsi, publish, judul, lalu ini deskripsi, lalu ini publish. Nah, ini yang satunya kita hapus. Nah, ini my input testimoni, my tabel testimoni sudah. Nah, ini kita ganti lagi. Kita buat lagi baru di sini. Nah, ini yang pertama ini ada ID testimoni. Lalu yang ini ada nama wisatawan. Lalu kolom yang ketiga itu
nama, kalau yang ini judul, lalu deskripsi publish. Ini publish-nya. Publish. Kita lihat lagi di bagian bawah. My input testimony. Lalu ini my tabel testimony. Oke, setelah sudah coba kita jalankan di sini. Testimoni ya tadi. Testimoni. Ya, jadi ya. Di sini. Misalnya saya cari Nirwana. Ya. Jadi untuk adminnya sudah jadi. Lalu kategori objek wisata juga sudah jadi. Lalu testimoninya, wisatawannya juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan buat ke langkah yang berikutnya.